Chapter 141. Babak penyisihan 10. Zep. Lin Yan sudah berjarak 2 meter dari Long Yang ketika teriakan Long Hua terdengar di arena. Tetua kedua tentu saja sudah bersiap-siap untuk bergerak. Ia juga tidak menyangka bahwa Lin Yan akan memiliki serangan sedemikian rupa. Bahkan untuk kultivator tingkat alam roh tahap ke-9 akan mengalami luka jika terkena serangan tersebut. Zep. Tetua kedua langsung menghilang dalam sekejap untuk menghentikan Lin Yan membunuh Long Yang. Di sisi lain, Long Yang melihat Lin Yan tiba di hadapannya sambil mengayunkan tombak tepat ke wajahnya memasang wajah pucat. Ia melihat kematiannya sendiri dalam waktu sepersekian detik dan kali ini sangat menyesal tidak menyerah secara langsung. Bom! Ledakan terjadi saat tombak Lin Yan menabrak sesuatu. Lin Yan yang mendorong tombaknya pun memasang ekspresi datar ketika melihat apa yang ia tusuk menggunakan tombaknya. Cukup sampai di sini. Pemenang final penyisihan grup 8 adalah peserta nomor 4. Teriak tetua kedua. La juga berkerut sedikit saat ini karena serangan Lin Yan menggoresnya sedikit. Dari itu saja, ia paham bahwa teknik milik Lin Yan memiliki kekuatan berlipat ganda daripada yang seharusnya karena menggunakan dua teknik secara bersamaan. Long Yang membatu di tempat. Ia terjatuh ke belakang dengan wajah pucat pasi. Keringat dingin menetes di dahinya dan jantungnya berdetak sangat cepat. La merasa sangat dekat dengan kematian sebelumnya. Lin Yan sama sekali tidak heran bahwa tetua kedua bisa menahan serangannya semudah itu. Jika tidak, dia tidak layak disebut sebagai salah satu dari 3 tetua utama. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Lin Yan menarik tombak Raja Langit lalu menyimpannya. Ia pun berbalik tanpa melihat Long yang terlihat terengah-engah saat ini dengan tubuh gemetaran. Wah! Teriakan para murid terdengar seketika setelah hening dalam waktu beberapa detik ketika tetua kedua mengumumkan pemenangnya. Luar biasa! Itukah Lin Yan sang tiran? Sungguh hebat mengalahkan seseorang seperti Long Yang. Jika dilihat kembali, dia memang sangat tampan. Ini adalah pertarungan terhebat yang pernah aku saksikan di tingkat alam roh. Banyak diskusi di antara para murid terdengar untuk membahas Lin Yan. Para murid wanita juga bersorak karena Lin Yan kali ini menjadi bintang utama dalam babak penyisihan yang menggunakan beragam teknik menakjubkan. Tetua kedua hanya terdiam sejenak dan melihat ke bawah. Ia semakin mengerut ketika melihat ia mundur beberapa jam dari tempat yang seharusnya. Anak ini semakin kuat dalam waktu yang sangat singkat. Tidak diragukan lagi bahwa bocah itu adalah cucu senior Lin Ming dan Lin Si. Batin tetua kedua. Ia merinding sedikit saat membayangkan sosok Lin Si yang pernah menghajarnya habis-habisan. Lin Yan. Seorang wanita langsung menerjang ke arah Lin Yan sambil berteriak. Lin Yan menghela nafas lelah saat melihat seorang wanita melompat ke arahnya. Jika ia menghindar, mungkin wanita yang tidak lain adalah Gu Yin akan terkapar di permukaan tanah. Gu Yin langsung memeluk Lin Yan dengan penuh semangat yang membuat banyak murid terdiam melihatnya. Para murid pria cemburu kepada Lin Yan karena dipeluk oleh seorang dewi sementara murid wanita yang baru saja mengidolakan Lin Yan cemburu kepada Gu Yin. Murid pria dan murid wanita mengutuk Lin Yan dan Gu Yin dalam hati karena melihat adegan tersebut. Gu Yin.
Apa kau tidak malu melakukan itu di depan umum? Gu Yuena langsung mengeluh karena merasa malu memiliki sepupu seperti Gu Yin. Gu Yin tersadar dan langsung mundur. Ia hanya memeluk Lin Yan tidak sampai 2 detik dan ia kini merasa sangat malu. Saking bersemangatnya, ia pun tidak berpikir 2 kali saat memeluk Lin Yan. Lin Yan hanya menggelengkan kepalanya melihat wanita tidak masuk akal itu. Sangat disayangkan bahwa ada seseorang yang menghentikannya. Huan Kai berkata dengan nada acuh tak acuh. Gu Yuena dan Gu Yin tercengang mendengar apa yang Huan Kai katakan. Mereka tentu tidak tahu tentang tetua klan Long yang menjadi ayah Long yang pernah ingin melecehkan Huan Kai. Apakah kau memiliki masalah dengannya, kakak? Tanya Lin Yan penasaran. Nanti aku akan menceritakannya, jawab Huan Kai. Perhatian semua kepada pemenang babak penyisihan setiap grup. Kalian diharapkan untuk berkumpul di bangunan yang ada di utara arena. Teriak seorang tetua. Lin Yan dan Huan Kai saling memandang lalu mengangguk. Gu Yuena, Gu Yin, kalian kembalilah terlebih dahulu, ucap Lin Yan. Gu Yin tampak keberatan tetapi hanya mengangguk kecil karena sudah pasti ada arahan yang para pemenang setiap grup terima. Gu Yuena langsung menyeret Gu Yin dari tempat itu karena tahu bahwa pasti akan ada drama tidak mengenakan yang terjadi jika berlama-lama di sekitar Lin Yan. Kemudian, pengumuman tentang pertandingan final grup tingkat alam bumi pun diumumkan. Lin Yan dan Huan Kai tidak menonton pertarungan tersebut karena disuruh pergi ke bangunan sebelah utara arena. 6 murid lainnya juga pergi ke tempat yang dikatakan oleh tetua tersebut. Sementara itu, di kejauhan, Long Hua melihat Lin Yan dengan tatapan kebencian karena kali ini anggota kerajaan tidak ada yang masuk ke dalam kompetisi antar sekte sebagai peserta. La juga tidak menyangka bahwa begitu banyak anggota keluarga kerajaan yang ikut akan jatuh semua di babak final penyisihan grup. Di sisi lain, Li Han hanya menyeringai saat menatap wajah Long Hua yang terlihat seperti pantat wajan yang sangat gelap. Ia tentu merasa bahagia melihat kejadian seperti itu. Juga, ia sangat kagum melihat kekuatan Lin Yan sebelumnya. Adik kecil, jika pelatihanmu kali ini tidak mencapai kekuatannya, kau pasti akan kesulitan melampaui Lin Yan di masa depan. Batin Li Han merujuk pada Li Hao, adik bungsunya. Itulah sebabnya Li Hao tidak ikut dalam babak penyisihan karena sedang dalam pelatihan khusus di klan Li yang terletak di perbatasan antara 2 kerajaan besar. Di sebelah utara arena, terlihat saat ini 8 murid yang sedang berjalan perlahan menuju sebuah gedung yang lumayan besar. Kedelapan murid tersebut masuk ke dalam bangunan dan di dalam bangunan sudah ada seseorang yang menunggu. Tetua pertama. Batin semua murid tersebut. Tetua pertama melihat kedelapan murid dengan seksama dan tatapnya tertuju pada Lin Yan dan Huan Kai. Kedua bocah menyebalkan ini juga menjadi peserta. Sungguh merepotkan. Batin tetua pertama. La masih ingat kehilangan wajah akibat perbuatan Lin Yan. Baiklah. Aku akan memberikan beberapa arahan kepada kalian para peserta yang akan mengikuti kompetisi antar sekte. Kalian pasti tahu bahwa kompetisi ini diadakan setiap 5 tahun sekali dan hanya untuk sekte-sekte, tidak untuk kerajaan berukuran kecil,
sedang ataupun besar. Kali ini, tuan rumah kompetisi adalah Sekte Seribu Pedang yang terletak di selatan Kerajaan Bintang. 2 hari lagi, kita akan berangkat ke Sekte Seribu Pedang. Apakah kalian memiliki pertanyaan? Tanya tetua pertama. Melihat ke-8 murid diam, tetua pertama mengangguk puas. Untuk hal lainnya, beberapa tetua yang memimpin kalian ke Sekte Seribu Pedang akan menjelaskan dalam perjalanan. Persiapkan diri kalian. Bubar. Perintah tetua pertama dan semua murid yang ada di dalam bangunan tersebut pun keluar. Sebagian dari mereka menonton babak final penyisihan tingkat alam bumi. Sementara untuk Lin Yan dan Huan Kai, mereka pun kembali ke kediaman mereka untuk beristirahat. Chapter 142 Tujuan Sekte Seribu Pedang. Kakak, sekte seperti apa Sekte Seribu Pedang itu? Walaupun aku sering mendengarnya, aku masih tidak tahu tentang mereka karena belum mengumpulkan informasi tentang sekte itu. Lin Yan yang sedang berjalan menuju kediamannya bersama dengan Huan Kai tidak bisa tidak bertanya. Sekte Seribu Pedang adalah salah satu dari 3 sekte terkuat di Kerajaan Bintang. Bisa dikatakan, sekte itu adalah sekte yang jauh lebih tua dari Sekte Naga Langit. Alasan mengapa Sekte Naga Langit lebih cepat berkembang, itu dikarenakan hubungan antara Raja Kerajaan Bintang dengan Master Sekte Naga Langit. Sekte Seribu Pedang adalah sekte yang khusus untuk mengajar murid agar menjadi ahli pedang. Dikatakan, Master Sekte Seribu Pedang lebih kuat daripada Master Sekte Naga Langit. Juga, ada informasi yang menarik tentang sekte tersebut. Dikatakan bahwa sekte itu dikelola oleh sebuah klan yang menjadi penguasa sekte dari generasi ke generasi. Dan klan itu bernama Jian. Klan Jian adalah klan tua yang sudah ada sebelum Kerajaan Bintang ada. Di masa lalu, klan Huan memiliki hubungan khusus dengan klan Jian. Aku tidak tahu bagaimana situasi hubungan klanku dengan klan Jian. Cara kerja Sekte Seribu Pedang juga sangat berbeda dengan Sekte Naga Langit. Serta jumlah murid di sana tidak mencapai 40% murid Sekte Naga Langit. Itu dikarenakan untuk masuk ke sana, bakat yang ditentukan untuk masuk adalah mahir menggunakan pedang. Sekte itu juga lumayan tertutup. Tidak banyak dari mereka yang mengambil misi seperti sekte lainnya keluar dari sekte. Jika ada pun misi, itu akan dilakukan secara berkelompok. Aturan di Sekte Seribu Pedang jauh lebih ketat daripada di sini. Namun, hal itulah yang membuat semua murid menjadi ahli tidak seperti Sekte Naga Langit. Ada juga rumor tentang leluhur tua klan Jian yang masih hidup sampai saat ini. Dia tidak memiliki status apapun di Sekte Seribu Pedang. Tetapi dia selalu menjaga sekte tersebut. Jumlah ahli yang ada di sana lebih besar daripada Sekte Naga Langit walaupun itu hanya rumor dan tidak tahu benar atau salah. Di Sekte Seribu Pedang juga ada sistem yang disebut sebagai 12 penjaga. Mereka semua terdiri dari murid-murid teratas. Jika di sini, bisa dikatakan itu sama dengan 20 murid inti. Alasan lainnya mengapa Sekte Naga Langit lebih terkenal, itu dikarenakan keluarga kerajaan mengirim semua keturunan mereka ke Sekte Naga Langit. Aku juga pernah mendengar kabar bahwa Sekte Seribu Pedang pernah
memiliki konflik dengan Kerajaan Bintang. Kerajaan Bintang tidak mau bertempur dengan Sekte Seribu Pedang karena ada alasan lainnya juga. Itu disebabkan oleh kerjasama antara Sekte Seribu Pedang dengan satu sekte terkuat lainnya, Sekte Gerbang Surgawi. Huan Kai menjelaskan, sepertinya kekuasaan di wilayah Kerajaan Bintang dipegang oleh dua kubu. Salah satunya kerjasama antara Kerajaan Bintang dengan Sekte Naga Langit. Dan satu lagi kerjasama antara Sekte Seribu Pedang dan Gerbang Surgawi. Lin Yan langsung tahu alasan kenapa Sekte Naga Langit sangat mementingkan kerjasama antara klan besar. Jika saja banyak klan yang bergabung dengan dua sekte besar itu, bisa dipastikan bahwa klan Long yang memegang tahta akan dilengsarkan. Ya, kau benar. Karena banyaknya klan yang mendukung Kerajaan Bintang dan Sekte Naga Langit, itu membuat dua sekte besar lainnya tidak pernah membuat gerakan. Aku membuat spekulasi bahwa klan Long sebelumnya pasti pernah bertempur dengan klan Jian. Namun aku tidak tahu mengapa Sekte Seribu Pedang kini setuju menjadi bagian Kerajaan Bintang. Pasti ada sesuatu di balik semua itu, ujar Huan Kai. Itu tidak sulit ditebak, kakak. Jawabnya tentu saja karena kehadiran Kerajaan Bulan. Untuk mempertahankan wilayah, dua sekte besar lainnya pasti tidak punya cara lain selain bekerja sama dengan klan Long dan Sekte Naga Langit. Lin Yan membuat spekulasinya. Masuk akal. Itu juga terkait dengan perang yang sering terjadi antara dua kerajaan. Huan Kai mengangguk setuju dengan spekulasi Lin Yan. Baiklah. Ayo kita mempersiapkan diri untuk berangkat 2 hari lagi. Lin Yan pun langsung bergegas ke kediamannya diikuti oleh Huan Kai. Sekte Gerbang Surgawi. Sekte tersebut sama seperti Sekte Seribu Pedang karena berada di tempat yang tersembunyi. Terlihat bahwa sekte tersebut berada di sebuah puncak gunung. Untuk mencapai lokasi Sekte Gerbang Surgawi, seseorang harus berjalan di atas rantai raksasa yang menghubungkan beberapa gunung dan salah satu gunung tersebut adalah lokasi dari Sekte Gerbang Surgawi. Di pintu masuk Sekte Gerbang Surgawi, terlihat banyak individu yang sedang mempersiapkan diri untuk bepergian. Mereka semua adalah beberapa tetua dan 16 murid yang akan menjadi peserta kompetisi antar sekte. Tetua Mo, tampaknya anggota klan Long kali ini pun akan datang ke Sekte Seribu Pedang. Apakah ini akan baik-baik saja? Aku mendengar bahwa yang datang sebagai tamu adalah Long Bao dan Long Gu serta beberapa anggota keluarga kerajaan lainnya. Salah satu tetua berbicara. Long Bao. Mudahan saja orang gila itu tidak membuat masalah atau dia akan kehilangan nyawa di tangan para orang kuat Sekte Seribu Pedang. Tetua yang disebut sebagai Tetua Mo pun mendengus ketika mendengar nama Long Bao. Aku mendengar beberapa rumor tersembunyi tentang Long Bao juga. Dia telah menerobos kultivasinya kali ini. Lanjut tetua yang sering dipanggil dengan sebutan Tetua Yao. Apa? Tidak baik. Orang itu pasti akan besar kepala nantinya. Tidak masalah. Dengan dua sekte besar yang memiliki hubungan erat, anggota keluarga kerajaan tidak akan bisa berbuat sesukanya. Mereka harus berpikir 2 kali untuk melawan dua sekte besar walaupun saat ini klan Long memiliki pendukung. Sekte Naga Langit. Ucap Tetua Mo.
Tetua Yao mengangguk setuju dan melihat ke-16 murid yang akan menjadi peserta kompetisi antar sekte kali ini. Baiklah, ayo kita berangkat. Tujuan kita adalah Sekte Seribu Pedang. Teriak Tetua Yao dan mengeluarkan sebuah benda yang merupakan alat transportasi terbang. Ukuran alat transportasi tersebut memiliki panjang 20 meter dan lebar 4 meter. Itu adalah alat transportasi udara yang tercepat yang diketahui oleh para individu di daratan utara. Beberapa klan besar juga memiliki benda seperti itu. Semua murid mengangguk dan masuk ke dalam alat transportasi. Kedua tetua juga masuk ke dalam dan salah satu dari mereka mengendalikan alat transportasi lalu pergi ke arah tempat Sekte Seribu Pedang berada. Kerajaan Bintang. Istana yang berada di sebuah gunung terlihat sangat indah. Itu adalah istana Kerajaan Bintang yang dikuasai oleh klan Long. Saat ini, terlihat Long Bao, Long Gu yang pernah Lin Yan dan Huan Kai temui serta beberapa pengawal keluarga kerajaan yang sangat kuat sedang berjalan keluar dari gerbang istana. Sekte Seribu Pedang. Sekte Gerbang Surgawi. Ayo kita lihat seperti apa kekuatan kalian saat ini. Long Bao tersenyum kejam. Waktunya kita pergi. Ucap Long Bao lagi. Ia pun perlahan melayang ke udara karena merasa tidak perlu menggunakan alat transportasi untuk pergi ke Sekte Seribu Pedang. Baik, Duke Bao. Para penjaga berteriak serempak sementara Long Gu hanya diam. Semua individu tersebut pun langsung melayang di udara dan melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Sekte Seribu Pedang. Dari hal itu, bisa dipastikan bahwa semua dari mereka adalah kultivator kuat yang memiliki kultivasi tingkat alam langit. Chapter 143 terlambat. Sekte Naga Langit. Lin Yan saat ini sedang bersama dengan Huan Kai seperti biasa di kediamannya. Sementara itu, Gu Yuena dan Gu Yin kembali ke klan mereka karena dipanggil untuk alasan tertentu. Awalnya Gu Yin tidak ingin kembali karena ingin pergi ke Sekte Seribu Pedang untuk menonton kompetensi. Namun Gu Yuena menyeretnya untuk kembali karena itu adalah perintah langsung dari Patriark Klan Gu. Lin Yan dan Huan Kai sedang sarapan pagi saat ini. Walaupun keduanya tidak membutuhkan makan dan bisa bertahan selama berminggu-minggu ataupun lebih dari sebulan, tetap saja keduanya akan menikmati sesuatu seperti itu. Kita akan segera berangkat. Sudah pasti beberapa dari tetua telah menunggu di depan gerbang sekte saat ini. Ucap Huan Kai. Tidak perlu terburu-buru. Ayo kita nikmati saja hidangan ini. Lin Yan tidak terlalu peduli soal itu. Ia hanya menikmati hidangan di hadapannya dengan cara santai seperti biasa. Apa yang terjadi dengan klan Gu? Sehingga Naer dan Yiner tiba-tiba dipanggil untuk kembali. Tanya Huan Kai penasaran karena keduanya berpamitan kepada Lin Yan. Sebelumnya saat ia sedang bermeditasi untuk mencerna tentang teknik terhebat klan Huan. Keduanya juga tidak tahu kenapa mereka dipanggil. Lin Yan hanya menggelengkan kepalanya. Huan Kai tidak bertanya lagi dan menikmati hidangannya juga. Setelah itu, keduanya pun bersiap-siap dan langsung pergi keluar menuju gerbang Sekte Naga Langit. Sesampainya di sana, banyak murid yang telah berkumpul untuk melihat para murid yang menjadi peserta kompetisi akan berangkat.
Para murid yang menjadi peserta kompetisi juga telah tiba semuanya kecuali untuk Lin Yan dan Huan Kai karena masih menyempatkan diri untuk sarapan pagi. Kemana kedua bocah itu? Tetua kedua sangat marah karena Lin Yan dan Huan Kai terlambat. Mereka sudah menunggu hampir 10 menit saat ini. Pria tua yang merupakan tetua ketiga hanya terdiam. Ia kali ini menawarkan diri untuk ikut mengantar para murid. Bahkan jika dia disebut sebagai tetua ketiga, dua tetua utama lainnya tidak berani memerintahnya. Tentu saja hal itu terjadi karena dia adalah guru dari Master dan Tetua Agung Sekte Naga Langit saat ini. Para murid yang menjadi peserta juga tidak puas dengan sikap kedua peserta yang dianggap terlemah. Hanya Lihan yang tampak tidak keberatan sama sekali. Hanya tersenyum dalam hati karena tahu bahwa Lin Yan sengaja melakukan itu. Keduanya telah tiba. Tetua ketiga berkata dengan suara sedikit serak. Pandangan semua murid yang menjadi peserta dan tetua kedua berbalik ke arah tertentu tempat para murid-murid berkumpul dalam jumlah yang sangat besar. Semua murid memberi jalan kepada Lin Yan dan Huan Kai yang masih tampak santai saat ini. Lin Yan. Beberapa murid wanita bersorak-sorai saat melihat Lin Yan karena saat ini tentu saja Lin Yan menjadi salah satu bintang favorit untuk para murid perempuan. Dia sudah sangat terkenal di kalangan para gadis. Batin Lihan saat melihat Huan Kai yang masih tenang dan menghiraukan semua teriakan wanita-wanita di sekitarnya. Banyak murid pria yang melototi Lin Yan karena tentu sangat membenci Lin Yan saat ini karena menjadi idola para gadis. Tampaknya kau sudah memiliki klub penggemar, Yaner. Goda Huan Kai sambil terkekeh kecil. Lin Yan hanya memutar bola matanya ke arah Huan Kai dan menyiratkan bahwa ia tidak membutuhkan klub penggemar. Kalian terlambat. Seorang murid tingkat alam roh tahap ke-9 berbicara dengan nada tidak puas. Lin Yan melihat murid pria yang memiliki penampilan botak garang yang menatapnya sangat dingin. Maaf. Sebelumnya ada seorang murid yang terluka dan aku tidak tahan untuk tidak membantunya. Setelah itu, seekor kucing hitam pembawa sial melewatiku. Lalu aku memutar dan tersesat di jalan yang bernama Jalan Kehidupan. Balas Lin Yan acuh tak acuh yang membuat semua murid tersedak saat mendengarnya. Pria botak yang merupakan anggota klan Ye sangat marah mendengarnya. Adalah kakak dari Ye Kuan yang pernah Lin Yan temui. Wajah tetua kedua gelap mendengar alasan kekanak-kanakan Lin Yan tetapi ia tidak berbicara sama sekali. Sementara itu, tetua ketiga hanya tersenyum mendengarnya. Dia sangat manis. Salah satu murid wanita tingkat alam bumi yang menjadi peserta pun berbicara memuji ketampanan Lin Yan. Apa kau tertarik dengan anak-anak? Salah satu peserta yang merupakan seorang wanita bertanya dengan nada heran. Dia pasti sangat tampan ketika dewasa. Balas murid wanita sebelumnya. Kedua wanita itu mengobrol beberapa kata sambil memperhatikan Lin Yan dari waktu ke waktu. Anggota klan Ye yang bernama Ye Qian hanya bisa marah karena Lin Yan tampak menganggapnya tidak ada. Bahkan Long Hua yang berada di tempat itu juga tidak senang dengan sikap Lin Yan. Tetapi ia hanya diam saja. Hahaha. Hidup ini memang membuat siapa saja tersesat. Lihan tertawa sedikit mendengar kata-kata Lin Yan. Lama tidak bertemu senior Han. Sapa Lin Yan.
Lama tidak bertemu Linian. Lihan mengangguk kecil dan menyapa kembali. Tidak perlu membuang waktu. Kita akan segera berangkat. Tetua kedua tidak membuang waktu dan mengeluarkan alat transportasi yang disediakan oleh sekte. Tidak perlu menggunakan itu karena terlalu lambat. Suara tetua ketiga terdengar. Maksud Anda? Tetua kedua tertegun sejenak. Tetua ketiga hanya mengangguk lalu membuat siulan yang lumayan kuat. Hal itu membuat semua murid-murid merasa bingung. Hanya beberapa dari mereka yang mengetahuinya seperti Lihan dan Longhua. Tetua kedua menyimpan kembali alat transportasi yang ia keluarkan karena dengan cara yang dilakukan oleh tetua ketiga, mereka akan menghemat waktu 1 hari perjalanan. Suara kepakan sayap terdengar dari kejauhan yang membuat perhatian semua murid beralih ke sumber suara di langit. Itu. Linian yang menatap itu pun terkejut. Jauh di langit, terlihat seekor burung yang sangat besar. Burung itu terlihat seperti seekor elang. Ketika mendekat, para murid yang ada di sana terkejut luar biasa karena tidak pernah melihat burung sebesar itu. Bahkan Longhua dan Lihan kagum melihat sosok burung raksasa yang ingin mendarat di dekat mereka. Apa itu? Sangat besar. Diskusi para murid pun terdengar saat melihat binatang roh yang perlahan mendarat di dekat tetua ketiga. Burung roh, gumam Linian. Ia langsung tahu hanya dengan sekali lihat saja karena pernah membaca tentang binatang roh tersebut. Apa kau tahu apa itu Yaner? Tanya Huan Kai sambil menatap burung roh dengan kagum. Ya, itu adalah salah satu spesies binatang roh yang sangat langka. Bahkan untuk menjinakkan binatang roh tersebut juga sangat sulit karena setiap binatang roh burung roh, ketika terlahir sudah memiliki kekuatan tingkat Xiantian. Bisa kau bayangkan bagaimana kekuatannya ketika dewasa? Ujar Linian. Sungguh pengetahuan yang luar biasa nak. Suara tetua ketiga terdengar. Bong. Sebelum ada yang berbicara, burung roh pun mendarat di samping tetua ketiga. Kita akan pergi menggunakan burung roh untuk menghemat waktu. Kalian naiklah. Ketika kata-kata tetua ketiga terdengar, burung roh itu pun langsung menunduk sedikit untuk membiarkan para murid untuk naik ke atasnya. Chapter 144 bertemu Longbao dan Longgu. 16 murid pun naik ke atas punggung burung roh. Sementara tetua kedua dan ketiga berada di atas kepala burung tersebut. Jangan sampai jatuh, kata tetua ketiga dan burung roh langsung mengepakkan sayapnya lalu terbang ke langit. Para murid berteriak kata-kata menyemangati kepada semua murid yang menjadi peserta. Sungguh cepat. Kekuatan binatang roh ini pasti sangat kuat. Batin Linian dan perlahan duduk bersila di punggung burung roh. Para murid tingkat alam bumi sama sekali tidak memiliki masalah ketika berada di punggung burung roh karena pengendalian ki mereka sangatlah hebat. Sementara untuk para murid tingkat alam roh merasa sedikit kesulitan. Untuk para kultivator tingkat alam roh ke atas, mereka akan mampu menggunakan ki untuk berjalan di atas air, ataupun di tempat-tempat tertentu yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh manusia. Itu tergantung pada pengendalian ki di seluruh bagian tubuh. Linian dan Huan Kai terlihat tenang ketika di atas punggung burung roh yang membuat tetua ketiga mengangguk puas. Tentu saja tetua ketiga memiliki tujuan lain ketika menyarankan untuk pergi menggunakan burung roh.
Itu untuk para murid-murid lebih baik dalam mengendalikan ki mereka. Lin Yan hanya menatap ke arah depan dan memperhatikan tetua ketiga karena dia memang sangat berbeda dari para tetua lainnya ataupun Dark Master dan tetua agung Sekte Naga Langit. La tidak tahu apa sebenarnya tujuan dari tetua ketiga tersebut yang tampak seperti ingin membuat kemajuan kepada murid-murid lainnya. Apakah ada niat khusus? Lin Yan tidak tahu itu karena ia tidak terlalu mengenal bagaimana tetua ketiga yang sebenarnya. Burung Rock terus terbang dengan kecepatan tinggi menuju Sekte Seribu Pedang. Sudah 2 hari semenjak mereka berangkat menuju Sekte Seribu Pedang. Waktu terus berlalu. Dengan kecepatan terbang Burung Rock saat ini, mereka akan sampai tidak lama lagi. Karena Burung Rock terbang tanpa berhenti sekalipun, itu membuat perjalanan mereka semakin cepat. Kita hampir tiba. Suara tetua ketiga terdengar. Semua murid yang bermeditasi di atas punggung Burung Rock membuka mata mereka dan menatap ke arah kejauhan. Di kejauhan, terlihat sebuah gunung besar. Di bawah kaki gunung tersebut, hamparan tanah kosong yang tandus terlihat. Bukan hanya itu, terlihat banyak pedang-pedang yang tertancap di tanah tandus tersebut. Hanya ada satu jalur untuk menuju gunung tersebut jika tidak melalui udara. Di arah tertentu, terlihat sebuah hutan yang memanjang yang merupakan jalur untuk mencapai gunung tempat Sekte Seribu Pedang berada. Tempat yang menarik. Gumam Lin Yan saat menatap gunung yang bahkan lebih besar dari tempat istana kerajaan bintang berada. Memang benar bahwa di seluruh wilayah kerajaan bintang, terdapat banyak sekali gunung-gunung tinggi. Kebanyakan dari sekte terdapat di tempat seperti itu. Lihat ya Ner. Ada beberapa alat transportasi udara yang sedang menuju Sekte Seribu Pedang. Dan lihat di hutan di bawah sana. Banyak juga terlihat kelompok orang-orang yang sedang menuju sekte itu. Huan Kai berkata sambil menunjuk beberapa kali ke arah tertentu. Oh. Lin Yan juga menatap dengan seksama semua yang ditunjuk oleh Huan Kai menggunakan mata raja miliknya. Lin Yan juga melihat beberapa sosok yang terbang di udara yang membuatnya bingung bagaimana caranya untuk terbang. Tetapi ketika mengingat kembali tetua pertama yang terbang ketika ia masuk Sekte Naga Langit, ia merasa bahwa untuk kultivator tingkat tertentu akan bisa terbang. Awalnya ia mengira bahwa itu sebuah teknik tertentu. Tetua kedua dan tetua ketiga yang menatap beberapa sosok terbang dari arah yang sama pun mengerutkan keningnya. Long Bao dan Long Gu. Batin tetua kedua dan tetua ketiga. Long Bao dan Long Gu bersama dengan banyak pengawal keluarga kerajaan juga melihat burung rock dan tahu bahwa itu adalah milik tetua ketiga. Kelompok Long Bao dan Long Gu pun langsung mendekat karena hubungan antara Sekte Naga Langit dan Kerajaan Bintang bisa dikatakan sangat dekat. Ketika sudah mendekat, Long Bao dan Long Gu pun mendarat di punggung burung rock juga. Aku tidak menyangka bahwa Anda adalah yang membawa para murid-murid kali ini untuk sebuah kompetisi. Tetua ketiga. Long Bao langsung berbicara sambil melihat semua murid. Ia pun menemukan Long Hua bersama dua anggota keluarga kerajaan lainnya. Ia mengangguk kecil karena melihat anggota keluarganya yang menjadi peserta kompetisi kali ini. Aku ingin melihat pertarungan para generasi muda setelah sekian lama. Balas tetua ketiga. Sementara itu,
Longgu menatap ke arah Lin Yan dengan wajah gelap. La tidak menyangka bahwa kedua anak yang ia temui waktu di kota dagang telah mencapai level yang tinggi. Ia juga telah mendengar kabar tentang Lin Yan menjatuhkan salah satu anggota keluarga kerajaan, anak salah satu tetua klan Long. Lin Yan dan Huan Kai hanya melirik ke arah Longgu sekilas lalu mengabaikannya. "Apa yang membawamu kemari, Paman?" tanya Long Hua setelah membungkuk sedikit ke arah Long Bao. "Klan Long telah diundang untuk melihat acara ini. Dan aku adalah perwakilan klan Long bersama dengan pamanmu, Longgu," jawab Long Bao dengan senyum. Tentu saja ia bersikap ramah kepada Long Hua karena putra mahkota itu adalah harapan kerajaan bintang. Salah satu jenius tertinggi yang pernah terlahir di klan Long. "Siapa di antara kalian yang bernama Lin Yan?" Suara Long Bao jatuh sekali lagi. Semua murid yang ada di sana mengalihkan pandangan mereka ke arah Lin Yan yang masih menatap pemandangan daerah sekitar Sekte Seribu Pedang. "Apa yang Anda inginkan dariku?" tanya Lin Yan saat mengalihkan pandangannya ke arah Long Bao. Kerutan muncul di dahi Long Bao. "Longgu, Long Hua dan dua murid anggota keluarga kerajaan lainnya. Tunjukkan sopan santunmu, bocah," teriak murid anggota keluarga kerajaan yang bernama Long Chu. "Apakah aku berbicara denganmu?" tanya Lin Yan heran. Ia bingung kenapa semua anggota keluarga kerajaan sangat suka memotong pembicaraan seseorang. Long Chu dan satu lagi yang bernama Long Chi sangat marah. Aura mereka merembes dan ingin menghajar Lin Yan di tempat. Melihat itu, Long Hua mengangkat tangan kanannya untuk menghentikan saudara kembar itu. La langsung paham bahwa mereka akan kehilangan wajah lagi jika membalas kata-kata Lin Yan. Long Hua, Long Chi ingin berbicara tetapi dipotong oleh Long Hua. "Diamlah." Long Chi hanya diam dan melototi Lin Yan seperti hendak ingin menelannya hidup-hidup. Long Bao menatap Lin Yan dari atas ke bawah sejenak lalu berbicara sambil mengeluarkan auranya untuk menekan Lin Yan. "Dengan sikapmu itu, kau akan sangat cepat kehilangan nyawa. Apa katamu?" Aura Huan Kai merembes keluar karena seseorang mempertanyakan sikap adik kecilnya. Ia langsung berdiri di depan Lin Yan untuk menghalangi tekanan. Adalah hal wajar jika seseorang bertanya dan menjawab seperti yang dilakukan oleh Lin Yan. "Memangnya kau siapa? Kau tidak memiliki hak untuk mempertanyakan sikap seseorang walaupun kau adalah seorang penting dari keluarga kerajaan," ucap Huan Kai dingin dan semua auranya meledak. Semua yang ada di sana terkejut bahwa seseorang kultivator tingkat alam roh tidak gentar sama sekali di hadapan seseorang sekaliber Long Bao. Chapter 145 Sekte Seribu Pedang. Mata Long Bao menyipit karena melihat reaksi Huan Kai. La langsung tahu siapa Huan Kai sebenarnya dan merasa bahwa Long Ti dan Long Zhu sangat tolol melepaskan anak jenius seperti Huan Kai hanya demi sebuah pedang. "Hentikan sampai di sini." Suara tetua ketiga terdengar sedikit dingin yang membuat Long Bao menarik auranya. Long Bao melirik ke arah tetua ketiga yang bahkan tidak menatapnya. La sama sekali tidak marah karena tahu bahwa semuanya akan semakin memburuk jika ia berbicara lagi atau mencoba menekan Lin Yan. "Jaga sikapmu di depan seseorang yang tidak bisa kau provokasi." Setelah mengatakan itu,
Long Bao melayang ke udara dan pergi dari tempat itu. Long Gu masih belum bergerak dan hanya menatap Lin Yan dengan dingin. Kalianlah yang harus menjaga sikap. Bahkan beberapa orang kuat di Sekte Naga Langit tidak berani berkata seperti itu. Balas Huan Kai dingin. Lin Yan hanya terkekeh melihat sikap Huan Kai yang ingin menggunakan nama kakek dan nenek mereka karena ia juga pernah melakukan hal yang sama. Apa maksudmu? Tanya Long Hua tidak senang. Tanya kepada Master Sekte Naga Langit. Balas Huan Kai dingin dan langsung duduk kembali di samping Lin Yan. Tetua kedua menegang mendengarnya karena langsung ingat sosok tertentu. Long Gu yang hendak pergi juga melihat tubuh tetua kedua kaku sejenak. Ia mengerti bahwa itu bukan hanya sekedar bualan saja. La pun langsung pergi menyusul Long Bao menuju Sekte Seribu Pedang. Long Hua yang bersama dengan Long Qi dan Long Chu hanya memasang wajah gelap saat mendengar kata-kata dari Huan Kai. Para murid lainnya pun terkejut dengan perkataan Huan Kai dan melihat reaksi dari tetua kedua dan ketiga. Mereka semua bingung karena kedua tetua utama itu hanya diam saja, yang berarti apa yang dikatakan oleh Huan Kai adalah kenyataan. Lin Yan hanya diam sedari tadi. Ia tidak terlalu peduli dengan semua tatapan yang diarahkan kepadanya. Namun, satu hal yang pasti, ia saat ini sudah menganggap Kerajaan Bintang sebagai musuh. Dan suatu hari, mereka akan menyesal tidak membunuhnya sekarang ketika ia sudah tumbuh sampai-sampai tidak bisa dibendung oleh mereka lagi. Sementara Huan Kai terus-menerus memasang wajah gelap karena semakin membenci Kerajaan Bintang. Ia sangat tidak suka adiknya jika diancam seperti itu. Ia juga langsung menggunakan nama kakek dan nenek mereka untuk mengancam balik. Itu juga merupakan satu hal yang penting agar siapapun yang ingin berurusan kepada mereka berpikir dua kali. Ini juga memberi waktu bagi mereka berdua untuk tumbuh agar bisa melawan banyak musuh di kemudian hari. Menatap wajah Huan Kai yang cemberut setiap saat, Lin Yan pun menarik pipi kakaknya itu. Jangan cemberut terus. Wajahmu terlihat sangat jelek jika seperti itu. Wajah Huan Kai semakin cemberut tetapi tidak menepis tangan Lin Yan. Di dalam hati ia tentu saja sangat senang bahwa adiknya itu mencoba menghiburnya. Kita akan mendarat. Suara tetua ketiga terdengar dan saat itu terjadi. Burung rok melesat ke arah bawah dengan kecepatan tinggi. Bong! Tidak sampai semenit, burung rok mendarat di sebuah gerbang besar yang memiliki tulisan Sekte Seribu Pedang. Para murid pun melompat ke bawah dan melihat ke arah gerbang Sekte Seribu Pedang dengan seksama. Tetua ketiga pun memerintahkan burung rok agar pergi ke suatu tempat di sekitar Sekte Seribu Pedang karena tidak mungkin membawanya masuk ke dalam. Di gerbang itu, terlihat sangat banyak orang saat ini yang berdatangan dari arah hutan. Semua dari mereka pergi menggunakan kereta kuda dan ada lambang tertentu di setiap gerbong kereta tersebut. Di gerbang tersebut, terlihat beberapa tetua dan banyak murid Sekte Seribu Pedang untuk menyambut tamu yang datang. Aku tidak menyangka bahwa akan banyak penonton yang datang untuk menyaksikan kompetisi. Huan Kai berkata sambil melihat kerumunan orang. Beberapa murid melihat ke arah Huan Kai karena merasa bahwa wanita itu terlihat berasal dari desa.
Tentu kompetisi yang diadakan setiap 5 tahun sekali akan ditonton oleh banyak orang dan keluarga atau klan-klan yang ada di Kerajaan Bintang. Ayo kita masuk. Tetua kedua memimpin jalan bersama dengan tetua ketiga. 16 murid pun mengikuti dari belakang. Tetua, bisakah aku bertanya? Salah satu murid wanita tingkat alam bumi membuka suara. Silahkan. Apakah Master Sekte dan tetua lainnya tidak datang? Tanya wanita tersebut. Master, tetua agung dan tetua pertama serta banyak tetua akan datang beberapa hari lagi. Mereka masih memiliki urusan di sekte. Balas tetua kedua. Murid wanita tersebut mengangguk kecil dan tidak bertanya lagi. Selamat datang di Sekte Seribu Pedang. Salah satu tetua pria Parubaya menyambut kedatangan kelompok Sekte Naga Langit dengan senyum di wajahnya. Lama tidak bertemu. Tetuaan. Sapa tetua kedua kepada tetua yang bernama Jianan. Ya tetua kedua. Aku juga tidak menyangka bahwa tetua ketiga yang legendaris dari Sekte Naga Langit akan datang ke Sekte Seribu Pedang. Tetuaan pun membungkuk sedikit ke arah tetua ketiga karena tentu para tetua semua sekte besar akan mengenali tetua ketiga karena menjadi sosok paling tua yang masih hidup di Sekte Naga Langit. Aku ingin melihat generasi baru murid Sekte Naga Langit untuk menunjukkan bakat mereka. Balas tetua ketiga acuh tak acuh. Beberapa murid Sekte Naga Langit saat ini masih bingung kenapa banyak individu kuat sangat menghormati tetua ketiga, bahkan mereka melihat tetua kedua yang memiliki status lebih tinggi juga tampak sangat menghormati tetua ketiga. Sebelum tetuaan berbicara lagi, rombongan tertentu mendekat ke arah gerbang juga yang membuat tetua kedua menyipit sedikit. Tetua ketiga di sisi lain terlihat santai seperti biasa. Sekte Gerbang Surgawi. Longhua membuka suara yang membuat perhatian semua murid pun tertuju pada rombongan yang baru saja tiba. Bahkan Lin Yan dan Huan Kai langsung melihat ke arah rombongan tersebut. Dua tetua yang memimpin murid Sekte Gerbang Surgawi pun menatap ke arah tetua ketiga dengan waspada. Lama tidak bertemu. Tetua kedua. Tetua Mo menyapa dengan nada sedikit dingin ke arah tetua kedua. Ya, lama tidak bertemu Tetua Mo. Balas tetua kedua sedikit dingin. Adegan itu tentu membuat siapa saja berpikir bahwa pernah terjadi perselisihan antara tetua kedua dan tetua Mo di masa lalu. Sementara tetua Yao yang menatap itu hanya menghela nafas di dalam hati karena tentu ia mengerti mengapa keduanya seperti itu. Ia pun menggenggam kedua tangannya dan memberi hormat kepada tetua ketiga terlebih dahulu lalu menyapa tetua Jianan. Salah satu tetua pun muncul di tempat itu sambil berbicara. Maaf membuat kalian menunggu. Silahkan ikuti aku. Tamu dari Sekte Naga Langit dan Sekte Gerbang Surgawi. Aku akan menuntun kalian ke kediaman kalian yang disediakan oleh Sekte Seribu Pedang. Kedua rombongan pun langsung mengikuti dari belakang. Para murid dari Sekte Naga Langit dan Sekte Gerbang Surgawi saling menatap dan mengukur murid dari sekte lain yang menjadi saingan mereka saat ini. Lin Yan juga tidak akan melewatkan kesempatan dan melihat semua murid dari Sekte Gerbang Surgawi. La pun tersenyum kecil karena barisan para murid tingkat alam roh memang kuat. Mungkin sedikit lebih kuat dari barisan mereka. Bersambung. Chapter 146. Sebelum hari kompetisi.